Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebetulnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini untuk bersama-sama kita belajar dalam diseminasi aksi nyata 1.2 budaya positif. Di kegiatan kali ini kami calon guru penggerak ini mendapat tugas untuk mengimbaskan, mensosialisasikan, mendiseminasikan modul budaya positif kepada rekan-rekan guru. Sebenarnya ada dua tugas yang kami miliki. Yang pertama itu mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif di dalam kelas, karena ini di dalam kelas maka sasarannya adalah murid-murid kami. Sedangkan yang kedua itu adalah membagikan pemahaman dan pengalaman mengenai konsep budaya positif yang sudah kami pelajari kepada rekan-rekan sekalian. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah yang kedua ini, yaitu membagikan pengalaman dan pemahaman yang kami sudah pelajari kepada rekan-rekan semua. Pemahaman dan pengalaman apa yang akan kita bagikan? Sebenarnya ada 7 poin. Ada 7 poin tentang budaya positif. Tetapi apa yang paling penting? Yang paling penting ketika kita bicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, itu adalah perubahan paradigma. Paradigma itu cara berpikir, cara pandang, mindset, sesuatu yang diproduk oleh akal kita. Nah, bagaimana kita memahami perubahan paradigma ini untuk mewujudkan budaya positif? Nah, ada aktivitas yang bisa kita lakukan secara sederhana, tetapi bisa menunjukkan bahwasanya betapa penting perubahan paradigma ini kita miliki terlebih dahulu sebelum kita membangun budaya positif, baik di dalam kelas kita dan secara lebih luas lagi nanti di dalam sekolah kita ini. Jadi perubahan paradigma itu diibaratkan seperti ini, Bapak. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk mengepalkan satu tangan, tangan kanan lah ya, kepalkan tangan kanan dan bayangkan Bapak Ibu bahwasanya kepala tangan Bapak Ibu itu berisi sesuatu yang dianggap paling penting. Kalau yang paling penting itu ada ATM berisi uang miliaran, itu berarti isinya. Tidak usah disebutkan, tetapi di dalam pikiran kita aja. Misalkan yang paling penting adalah emas batangan yang kita miliki, berarti itu di genggaman kita. Kalau kita merasa yang paling penting adalah suami kita, maka genggaman itu berisi suami kita. Tapi tidak usah disebutkan. Apa yang paling penting untuk kita adalah anak-anak kita, maka genggaman itu berisi nama anak-anak kita. Nah, genggaman itu harus ibu pertahankan karena itu adalah hal yang menurut Bapak Ibu paling penting. Dan saya tidak tahu masing-masing menggenggam apa ini, menggenggam apa di tangan Bapak Ibu masing-masing. Tetapi misalkan saya minta kepada Bapak Ibu, siapa yang mau saya minta? Ada yang mau menyerahkan tidak? Ada yang mau menyerahkan genggamannya ada? Gini aja langsung. Begini, saya tidak tahu apa yang di genggaman Ibu. Tetapi saya tukar deh genggaman Ibu tadi dengan saya traktir semangkuk bakso. Bersedia nggak Bu? Tidak bersedia. Saya tingkatin deh. Bakso selama 1 bulan. Setiap hari saya traktir bakso selama 1 bulan. 1 bulan loh. Tukar nggak? Kayaknya kalau bakso terlalu kecil. Saya tukar. Saya tukar beras 50 kg. Tidak juga. Aduh, saya tukar apa lagi ya?
Saya itu suaminya. Kayaknya Bang Andi. Nah, saya tukar gaji 1 bulan deh, Bu. Gaji 2. Ini kayaknya berat ini. Seberat orangnya. Berat seberat orangnya. Seperti orangnya. Nah, yang digenggam itu berat ya. Apalagi yang mau saya tukar ya. Harusnya ditukar. Berarti itu berat. Bapak Ibu guru lain mungkin yang lain, nggak tahu saya. Nanti kita akan buka satu berat ya. Ada yang mau dikasihkan lagi? Sukarela. Kita ini kan kawan lama nih kita. Masa udah satu tidak ada yang mau ngasih. Kalau ngasih masalah gimana Pak? Masa yang kita genggam ini masalah, ini sesuatu yang berharga masalah. Masalah kebenaran kan enggak apa ya? Bukan sesuatu yang berharga. Bisa kita lepas juga. Kita genggam sesuatu yang positif yang baik. Sehingga dengan pendekatan tadi, saya meminta deh kita baik-baik ini dan kita ini sudah kenal lama. Masa yang genggaman nggak ada yang satu pun mau menyerahkan secara nggak ada satu pun ya. Ini saya mempertanyakan pertemanan kita selama ini. Ini jangan-jangan apa lah kita ini? Cuma bestian. Cuma Rahasia. Nanti kalau saya tahu diri mobil aku turun Ada yang suka apa? Menyerahkan? Tidak ada. Bu Nafiah. Saya bukan bakso Bu Nafiah. Bu Nafiah, mau tukar nggak digenggam? Bakso ya. Lalu karena bakso. Dia biasanya suka bakso Mas. Saya mau Itu digenggam aja kasih aja kita digenggam. Mau tidak? Tidak mau. Masih kecil. Tak pikir saya kapan. Bakso masih kecil. Tukar apa lagi? Kalau saya tukar dengan makan sate sebulan. Makan di Solarian. Tetap tidak dilepas. Kalau misalkan saya tukar itu. Karena dikasih bakso tidak mau, tadi ada dikasih beras tidak mau, ada yang kasih uang tidak mau. Ini deh Bu, saya paksa lah Bu. Ibu kasih tidak ke saya. Kalau enggak, ini tahun anggaran baru ini. Saya pastikan nih nanti kontrak ibu tidak keluar. Jadi kasih ya? Kasih lah, jangan yang tangan kiri. Yang kiri apa isinya? Lah yang kiri itu apa sih? Apa? Dia mau makan saya apa sih ya? Dikasih kan? Yang Kasih yang ini. Ya. Dikasih yang ini yang kiri enggak? Dikasih yang kan? Ini tetap ada Bu. Ini tidak keluar ini. Iya. Ini tidak keluar. Beneran nih? Yang kanan sama sekali. Ya yang kanan dikasih, yang ini dikasih. Iya. Iya. Kalau yang kiri ambil lah Pak katanya. Yang kanan tidak, atau tidak, tapi yang kiri dikasih gitu. Kuat dia di kanan. Kayaknya Berarti sesuatu ada di kanan. berharga. Jadi Bapak Ibu, ini paradigma. Paradigma ini tadi sama yang seperti kita Pak. Jadi yang saya sebutkan tadi sampai diadab dan serius ya. Artinya apa? Bahwasanya apapun yang kita lakukan ini selama ini kita menganggap bahwasanya itu didasarkan atas sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita meminta murid seperti ini, murid kemudian patuh, taat, kita menganggap karena saya melakukan ini dan itu. Padahal kenyataannya, sebagaimana Bapak Ibu tadi sudah praktekkan, ternyata apa yang menjadi keputusan Bapak Ibu itu berada pada Bapak Ibu itu sendiri. Ada yang saya iming-imingi praktiran tidak dilepas juga. Ada yang berupa barang tidak dilepas juga. Ada yang berupa uang tidak dilepas juga. Bahkan ada ancaman tidak mau juga, walaupun ada timbang gitu ya. Artinya keputusan itu di tangan Bapak Ibu sendiri. Sama dengan murid kita. Bahwasanya kita menganggap bahwasanya kita lah yang mengatur, kita lah yang mengontrol apa yang bisa dilakukan oleh murid kita, tetapi
selama ini ternyata hal itu keliru. Sehingga kalau William itu menyebutnya sebagai miskonsepsi dari makna kontrol. Kita berintuisi bahwasanya guru ini dapat mengontrol murid. Ternyata tidak. Dan tadi sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu itulah yang memegang kendali dari keputusan yang Bapak Ibu ambil. Begitu juga dengan murid kita sebenarnya. Kita bisa merayu, kita bisa mengancam, memaksa, mengintimidasi, tetapi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu berada pada murid kita sendiri. Jadi bukan kepada kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, nanti mungkin jadi pertanyaan, kalau tidak bisa dikontrol terus gimana? Kita kan guru di lembaga pendidikan, tapi fungsi guru adalah sebagai penuntun. Jadi kita hanya bisa menuntun laku murid, tetapi kita tidak bisa mempengaruhi, mengontrol penuh murid itu sendiri. Kemudian kita berilusi bahwasanya penguatan positif, kalau tadi saya berikan bujuk rayu berupa perakhiran, hadiah, uang dan sebagainya itu dapat mempengaruhi. Ternyata tidak. Begitu pula yang negatif. Yang negatif ancaman, saya ancam, ternyata tidak mempengaruhi Bapak Ibu untuk mengambil satu keputusan. Sehingga di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya yang mengontrol laku murid adalah murid itu sendiri, bukan kita. Tugas kita adalah menuntun murid tersebut. Dari usia terakhir bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak. Kalau kita guru memiliki hak untuk memaksa murid, selama ini ternyata keliru, karena hal itu menjadi satu ilusi yang sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam kelas-kelas kita. Hanya saja kita merasa bahwasanya murid itu patuh karena sayang, tapi itu sebenarnya adalah kesadaran dari murid kita sendiri. Sehingga bagaimana kemudian seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan dan kontrol ini. Kita selama ini melihat bahwasanya kebutuhan orang itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu prioritas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita menganggap seseorang ini memiliki pandangan yang sama, padahal berbeda. Tadi disampaikan, mungkin ada sebagian orang melihat saya ganteng gitu, tapi tidak semua saya yakin gitu. Tapi kan berarti tidak ada yang ngomong ganteng gitu. Saya juga yakin pasti ada yang ganteng gitu. Ngomong ganteng itu pasti ada. Selesai ini ngomongin istri saya gitu. Kalau enggak kan juga apa gitu. Artinya seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, yang selama ini kita pahami pandangan orang itu sama, padahal berbeda. Kemudian selama ini yang kita lakukan adalah mengubah cara pandang orang agar sama dengan cara pandang kita miliki. Ini stimulus respon. Sedangkan yang diharapkan menurut teori kontrol adalah bagaimana kita memahami cara pandang orang lain, sehingga memiliki kekayaan khasanah cara pandang yang kemudian ini beragam. Dan ini harus kita pelihara sebagai kekayaan produk intelektual yang kita miliki, sehingga semua orang tidak harus berpikiran sama, bercara pandang sama, tapi bisa saja berbeda. Tapi bagaimana kita menyelaraskan, mengharmoniskan cara pandang yang berbeda tersebut. Begitu pula kepada murid-murid kita. Murid kita memang kondisinya bisa saja dalam satu kelas itu berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang memiliki kelebihan tertentu, ada juga yang memiliki kekurangan tertentu. Nah, bagaimana agar mereka dapat bersama-sama dalam satu kehidupan sosial itu menjadi harmonis. Kemudian berikutnya, pada stimulus respon ini orang bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi sama. Dan kita sudah membuktikan bahwasanya
tidak ada satupun orang yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita memiliki keputusan yang berasal dari kita sendiri. Dan model berpikir menang kalah selama ini kayak gitu. Kompetisi di sekolah ini menjadi salah satu yang problematik. Makanya akhir-akhir ini kita mendengar bahwasanya perankingan itu sudah mulai banyak ditinggalkan, ditiadakan, mulai diganti dengan hal-hal yang lebih positif. Kita membangun satu bentuk kompetisi di dalam kelas kita, sehingga yang terbangun adalah menang kalah. Sehingga seorang siswa harus mengalahkan kawannya yang lain. Sedangkan pada teori kontrol, tidak, cara berpikirnya adalah kita bisa sama-sama untuk menang, sama-sama untuk sukses, sama-sama untuk maju. Nah, dalam kehidupan kelas maupun dalam kehidupan sekolah ini yang kemudian harus kita bangun, bahwasanya cara pandang kita adalah cara pandang menang-menang. Kita bisa sama-sama sukses, bisa sama-sama maju, dan kita bisa melakukan hal tersebut secara bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu apa yang terpikir di dalam lintasan pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu identik dengan apa sih? Biasanya apa yang Bapak Ibu pikir? Kalau disiplin itu apa? On time, ada on time. Kemudian ada apa lagi yang identik dengan disiplin? Tata tertib, aturan. Ada lagi? Taat, patuh. Nah, hal-hal seperti itu yang selama ini kita maknai sebagai disiplin. Disiplin itu kita maknai sebagai satu kesadaran untuk mematuhi sesuatu peraturan yang ada. Namun dalam disiplin positif yang dikembangkan di sini itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi sesuatu kesadaran yang tumbuh dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk mentaati sesuatu atau menolak sesuatu. Ini disiplin yang kemudian diharapkan muncul pada murid-murid kita. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, motivasi intrinsik, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal yang ada. Jadi nilai kebaikan ini tidak hanya terikat pada suatu kebaikan yang dimiliki oleh budaya tertentu, agama tertentu, tidak, tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah diyakini oleh semua orang. Nah, nilai kebaikan ini saya meyakini sebenarnya muncul pada anak-anak kita sekalipun pada kondisi apapun. Saya tidak begitu yakin anak-anak autis atau Down syndrome tidak mengerti tentang baik atau tidak. Mereka pasti memiliki nilai-nilai itu, walaupun itu nilai-nilai yang sangat dasar sekali. Mereka akan mengatakan bahwasanya mukul kawannya itu bisa saja adalah satu tindakan yang tidak baik. Mereka bisa mengatakan bahwasanya teman yang memukul kawan yang lainnya itu adalah salah. Artinya mereka memiliki satu nilai kebaikan universal yang diyakini di dalam hatinya. Nah, ini yang kemudian seringkali kita sebagai guru tidak menangkap itu, justru memaksakan nilai-nilai lain yang bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh anak kita.
Nah, apa yang dilakukan oleh murid kita ini kita memahaminya berdasarkan motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ini pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Ada satu pertanyaan, misalkan siapa? Sofi, kenapa seperti itu? Siapa lagi? Yang kemarin dikejar-kejar siapa namanya? Niko kenapa seperti itu? Siapa lagi? Yang agak ini. Rizky, kenapa seperti itu? Ini pasti ada sesuatu yang kemudian mendasari mereka melakukan seperti itu. Sangat tidak mungkin mereka tiba-tiba melakukan satu aktivitas, apalagi itu berulang ketika tidak ada sesuatu yang mendasari. Nah, ini yang harus kita pahami untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak kita. Motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini dinyatakan ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan kalau saya tanya, apa sih motivasi Bapak Ibu bersedia datang ke sini di ruangan ini? Nanti jawabannya bisa macam-macam. Ada yang mungkin takut, saya ke sini gimana lagi Pak? Bapak kepala sekolah nyuruh, daripada saya kalau marah, gimana lagi Pak? Nanti teman-teman calon guru itu marah. Artinya motivasi kita datang ke sini itu dikarenakan kita menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada motivasi yang kedua, yaitu motivasi mendapat imbalan atau mendapat penghargaan orang lain. Kenapa datang ke sini? Biar dapat kue Pak. Ya, siapa tahu ada kayak gitu. Atau mendapat imbalan. Sama ketika pertanyaan ini saya berikan ke Bapak Ibu, misalkan kayak ini. Bapak Ibu mulai bulan depan Bapak Ibu tidak mendapatkan gaji serupiah pun dari sekolah maupun dari dinas. Kira-kira masih mau melanjutkan mengajar di sini tak? Masih mau tidak? Buktinya masih 3 bulan lagi baru dapat gaji. Enggak, artinya tidak mendapatkan gaji. Kedepannya tidak akan mendapatkan gaji. Mau tidak? Emang ada gajiannya lagi? Enggak apa? Enggak. Betul Bu. Artinya apa? Saya tidak mempermasalahkan apa motivasinya, tetapi motivasi kita melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu ada. Dan contohnya kita sendiri kan itu. Kalau tidak mendapat bayaran dan dapat gaji, mungkin kita tidak mau gitu. Nah, mungkin ada anak-anak kita juga yang melakukan seperti itu. Kalau tidak dikasih imbalan, dia tidak mau melakukan sesuatu. Kalau tidak diuji, dia tidak melakukan sesuatu. Ini motivasinya adalah motivasi imbalan atau penghargaan. Yang ini berbeda dengan motivasi yang pertama tadi, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini beda. Ketika anak kita suruh nyapu, mereka langsung menyapu. Apa motivasi yang mendasari anak untuk langsung menyapu? Bisa saja karena takut nanti kalau tidak menyapu dihukum gurunya, dijemur di tiang bendera di lapangan. Ini motivasi anak untuk patuh berarti dikarenakan takut mendapat hukuman. Nah, berbeda dengan yang kedua tadi, bahasanya motivasinya adalah untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi ini maka yang muncul adalah kesadaran dari dalam diri yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Satu kesadaran yang sudah terbangun sehingga
dia tidak terpengaruh ada atau tidaknya hukuman, ada atau tidaknya penghargaan atau imbalan. Dia akan melakukan itu. Nah, yang kita bangun pada anak-anak kita, misalkan ada contoh, dulu ada teori anak autis itu ketika melakukan sesuatu kemudian dikasih reward berupa kue ya misalnya. Jadi kalau ini apa rumah, bagus kasih kue. Ini reward, dikasih reward. Ternyata reward ini kan juga bermasalah. Jangka panjangnya adalah bermasalah bagi anak. Jadi ketika anak tidak diberi reward, dia tidak melakukan sesuatu itu tadi. Begitu pula dengan hukuman. Hukuman juga menjadi masalah. Ketika dihukum, anak sudah berpengaruh secara psikologis maupun fisiknya. Nah, harapan kita membentuk budaya positif ini muncul dari diri anak itu sendiri, dari motivasi intrinsik. Dia melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya. Bagaimana membangun kesadaran tadi? Tadi sempat saya singgung bahwasanya anak-anak pada dasarnya memiliki nilai-nilai keyakinan yang dia sudah tertanam. Hanya saja butuh penguatan dari kita sebagai guru untuk agar nilai yang dia yakini itu bisa selalu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik untuk jangka panjang. Jadi dampaknya itu panjang. Sehingga anak tidak lagi melihat sebagai ini karena dulu, ini karena dapat hadiah, ini karena dapat reward, tidak itu. Tapi kesadaran anak itu sendiri untuk melakukan sesuatu atau berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan atau sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan. Nah, kemudian kebutuhan dasar perilaku tadi ini masih memiliki kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan ini. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan atau melanggar peraturan, artinya murid tersebut sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa kebutuhan dasar tersebut? Ada 5 kebutuhan dasar yang secara umum dimiliki oleh manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, itu yang pertama, atau survival. Contohnya seperti ini, anak kita yang lapar, yang sarapan tidak dibawakan sarapan pagi, ibunya tidak masak di rumah, dia sampai sekolah, kemudian langsung belajar, maka pada jam istirahat dia sudah merasa lapar, tapi tidak membawa bekal dan tidak membawa uang saku. Maka bisa saja murid kita tersebut melakukan perilaku aktivitas, yaitu misalkan mengambil bekal temannya. Atau kemarin saya pernah dengar ada anak yang kemudian mengambil jajan di kantin. Maka yang perlu kita pahami dulu adalah kenapa anak melakukan itu, kenapa murid melakukan itu. Bisa jadi ada kondisi yang seperti tadi. Sehingga apa yang terjadi sebenarnya adalah murid mempertahankan bukan bekal temannya Pak, bekal gurunya dimakannya. Ada yang bekal gurunya juga. Bekal gurunya dihabiskan sama muridnya. Murid ngambil makanan guru. Nah, itu hanya di SMP. Di SMP. Hanya di SMP. Artinya kalau ada seperti itu, ada jika muncul ya seperti itu ya. Maka kemungkinan terbesar adalah karena anak sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dia sudah merasa lapar, tidak bawa bekal, tidak bawa uang saku, Makanya tidak maka dia melakukan itu. Nah, sehingga kita sebagai guru tadi harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Kemudian kita sudah arahkan murid kita, setidaknya ketika ingin mengambil atau ingin membuka sesuatu milik orang lain harus dibiasakan izin, sehingga anak tidak tiba-tiba langsung. Namun harus dipahami dulu, harus dipastikan dulu bahwasanya kebutuhan bertahan hidup anak ini tidak terganggu. Karena ketika
ketika anak terganggu kebutuhan dasarnya, maka dia bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tadi. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini yang sering kali kita hadapi di sekolah kita, di SLB. Anak-anak dengan segala kekurangannya, beragam kekurangannya, mereka pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar untuk diterima, untuk dimengerti, untuk dipahami oleh orang lain, termasuk orang tuanya sendiri, gurunya maupun lingkungannya. Sehingga kita sebagai guru harus memastikan bahwasanya kita memberikan rasa kasih sayang dan mau menerima keberadaan murid dengan segala kekurangan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terkadang juga anak itu pengen dipuji. Ada anak-anak yang ketika dia bilang bagus, cantik, dia senang. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang, apalagi sesuatu yang baik, kemudian kita diam aja, dia merasa kecewa. Karena apa? Karena kebutuhan untuk mendapat pengakuan itu tidak terpenuhi, sehingga justru yang dilakukan adalah membuat dalam kelasnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, sehingga anak-anak harus diberikan pilihan untuk dapat memilih apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Kita tidak bisa memaksa, karena sesuai teori kontrol yang awal tadi, kita orang dewasa, guru, tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa memaksa sesuatu kepada murid. Sehingga yang kita lakukan adalah memberi pilihan-pilihan kepada murid, sehingga murid bisa memilih satu pilihan yang sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau merasa senang. Nah ini seringkali menjadi problem, termasuk adalah kesenangan anak-anak kita, murid-murid kita akan game dan gadget. Kita menganggap itu mengganggu, tetapi tidak mau memahami bahwasanya ada hal yang menarik di sana, yang itu kemudian diambil oleh orang dewasa, oleh kita, baik sebagai orang tua maupun guru. Di satu sisi kita tidak memberi pilihan lain, yang keempat tadi tidak memberi pilihan untuk anak mendapatkan kesenangan yang lain selain dengan game dan gadget tadi. Sebagai contoh, seringkali saya amati anak saya sendiri, ketika mendapatkan, misalkan mereka dibatasi untuk mengakses gadget atau game, tetapi dia disediakan mainan berupa fisik, maka dia mau. Karena dunia anak-anak itu dunia bermain. Nah, dunia bermain inilah kemudian yang mendapatkan momentum yang tepat pada anak-anak sekarang dengan bermain game. Kenapa pilihannya bermain game, bermain HP, bermain gadget? Karena kita sebagai orang tua sibuk, tidak mau menemani anak-anak kita. Coba Bapak Ibu nanti praktekkan di rumah, anak itu larang pakai HP, main HP terus, nge-game terus. Tapi Bapak Ibu main apa? Facebookan, apa lagi? Instagram, TikTok. Maka saya sangat yakin ketika Bapak Ibu praktekkan itu di rumah, anak Bapak Ibu nanti akan berubah. Entah apalah dari dia. Pasti yang dilakukan itu. Karena kita tidak menyediakan pilihan sebagaimana kebutuhan dasar yang keempat, dan tidak mengakomodir kebutuhan yang kelima, yaitu akan kesenangan. Nah, kesenangan anak kita itu bermain. Kalau tidak boleh senang dengan cara bermain game, ya disediakan cara bersenang-senang dengan cara yang lain.
Nah, tapi terkadang dilema kita sebagai orang tua itu kan kita melarang bermain game tetapi tidak menyediakan mainan yang lain, atau kita tidak menyediakan waktu untuk membersamai anak-anak kita untuk bermain, sehingga anak pasti melakukan sesuatu yang kita sebut melanggar nilai-nilai kebaikan itu tadi. Nah, disinilah kemudian posisi kontrol perlu kita pahami ketika menghadapi kondisi-kondisi anak-anak kita maupun murid-murid kita. Di mana ada 5 posisi kontrol, yang mana ini nanti untuk menumbuhkan disiplin positif yang berpusat kepada murid. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, yang biasa kita lakukan adalah menghukum anak. Ketika menghukum anak biasanya ditandai dengan intonasi yang keras, yang tinggi, yang keras. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau rendah diri, atau bersalah. Nah, ini posisi ketika kita melakukan itu, ketika melakukan satu kesalahan atau sesuatu yang kita anggap bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan tadi, kita kemudian mengucapkan ibu kecil, bapak kecil, atau apa tidak kasihan sama ibu, nanti ibu yang dimarahin kepala sekolah. Ketika posisi yang kita lakukan ada seperti itu, sebenarnya kita sedang menempatkan diri sebagai posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga posisi kontrolnya adalah teman. Nah, teman ini ya seperti teman. Ketika anak-anak misalkan bermain, kemudian tidak merhatikan mainan, kemudian posisinya itu dia persuasi. Yang kita ucapkan biasanya ya nanti ibu beresin. Besok ini ya, besok dirapikan ya. Sekarang ibu beresin. Ini posisi temannya seperti itu. Nah, berbeda lagi nanti yang keempat yaitu pemantau atau monitor, yaitu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Datang ke kantor, kamu tahu nggak aturannya? Kalau masuk sekolah jam berapa? Model-model seperti ini biasanya adalah posisi kontrol monitor. Nah, yang kelima, yang terakhir ini posisi manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa memposisikan diri sebagai manajer yang ketika muridnya melakukan satu kesalahan ini, dia bisa mendorong murid untuk bertanggung jawab terhadap perilaku kesalahannya, sekaligus memperbaikinya dengan mendukung murid mencari solusi apa yang bisa dilakukan, sehingga anak tidak merasa tertekan, tapi anak merasa didorong untuk bertanggung jawab secara pribadi, muncul kesadaran intrinsik tadi. Nah, untuk mewujudkan semuanya ini tadi, maka perlu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti menjadi pertanyaan, kenapa sih bikin keyakinan kelas? Bukankah sudah ada aturan sekolah, peraturan sekolah? Nah, nanti yang membedakan di sini, Bapak Ibu. Di slide ini saya mencontohkan ini, mengapa ada peraturan tentang menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Ketika Bapak Ibu ditanya misalnya, Bapak Ibu ngapain sih pakai helm ke sekolah ini? Ya keren, enak, sudah nyaman. Nah, ibu-ibu jawabnya enak, nyaman. Di balik kenyamanan itu, biar mungkin ada yang tidak jilbabnya kabur-kabur. Yang tidak pakai yang muda mungkin biar rambutnya tetap kabur. Ada mungkin juga yang menjawab, Pak, di depan kantor bupati itu ada polisi, Pak. Artinya menghindari polisi.
Bisa saja mengapa kita harus pakai helm ketika mengendarai motor ini jawabannya bukan. Tetapi apa sih esensi inti dari kenapa kita pakai helm? Kenapa sih sebenarnya kita harus pakai helm? Diatur Pak dalam undang-undang lalu lintas itu. Di dalam undang-undang lalu lintas itu diwajibkan. Dan kenapa sih kita harus diwajibkan memakai helm? Iya. Jawabannya adalah supaya aman untuk keselamatan diri kita sendiri. Nilai keselamatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Berbeda ketika tadi jawabannya adalah biar tidak di stop Pak polisi, biar tidak ditilang. Ini akan berbeda. Artinya ketika ada polisi dia mau pakai helm, ketika tidak ada polisi dia tidak pakai helm. Berbeda dengan keyakinan bahwasanya saya memakai helm ini karena untuk keselamatan diri saya sendiri. Sehingga mau ada polisi atau tidak, dia akan tetap menggunakan helmnya. Nah, nilai-nilai keyakinan yang nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita bangun ini adalah nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, negara. Jadi dia sifatnya universal, bisa diterima oleh siapapun. Nah, sehingga keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan dia tidak terlalu rinci atau konkret. Kalau peraturan kelas itu kan masuk sekolah jam 07.00 WIB. Jadi peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, dia lebih abstrak, dia lebih luas lagi. Misalnya kata yang dipilih adalah membiasakan diri untuk disiplin, sehingga tidak hanya terpaku pada jam masuk ataupun jam pulang, tetapi pada kondisi-kondisi lainnya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, cukup beberapa, tetapi itu memang diyakini betul oleh anak-anak kita dan bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-harinya. Dan kemudian dalam membuat keyakinan kelas ini, semua warga kelas, murid-murid kita bisa berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat kondisi kognitif anak-anak kita yang ada di kelas. Kemudian keyakinan kelas ini bisa saja ditinjau dalam pelaksanaannya untuk batas waktu tertentu, sehingga bisa diperbarui, sehingga bisa saja muncul keyakinan baru atau tambahan-tambahan keyakinan kelas yang baru. Nah, ketika terjadi masalah maka bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter anak yang salah tadi bisa diperbaiki sehingga menjadi karakter yang lebih kuat dan dapat kembali ke kelompoknya dan kelompoknya bisa menerima. Ini adalah restitusi. Nah, restitusinya ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau Bapak Ibu ke depannya kalau ada anak yang salah, maka pasti siapa? Kalau kita biasanya itu posisinya adalah penghukum. Kau nih, karena itu. Biasanya kau nih. Nah, ini posisi penghukum. Kalau kita mau berubah ke posisi manajer, maka yang kita lakukan adalah 3 hal. Pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Ini pernah melakukan kesalahan. Sehingga ketika anak salah, kita posisikan bahwasanya mereka juga bagian dari manusia. Mereka juga manusia sehingga bisa saja salah seperti kita. Sehingga kita harus memahami itu. Kemudian kesalahan itu tidak hanya
dilakukan oleh anak tersebut bisa saja juga dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika kita menyampaikan itu bahwasanya apa yang dilakukan anak itu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi yang bisa saja dilakukan oleh siapapun. Nah kebetulan hari itu kesalahan itu dilakukan oleh anak kita, maka kita sedang masuk pada segitiga resolusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Setelah distabilkan, kemudian apa yang dilakukan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Artinya Bapak Ibu, setelah distabilkan tidak dibenarkan. Oh kamu tadi memukul teman ya, oh ya sudah, tidak seperti itu. Tapi dia harus dibawa ke satu kesadaran bahwasanya apa yang dia lakukan pasti punya alasan. Sebagaimana tadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 tadi. Kemudian ada cara yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan tadi. Nah, setelah mereka disadarkan atas kesalahannya, maka dikembalikan pada nilai keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat bersama-sama dengan anak kita. Sehingga ketika melakukan kesalahan, dia tidak merasa minder yang mempengaruhi psikologisnya, tapi dia dibangun rasa bahwasanya dia memahami bahwasanya hari ini dia melakukan kesalahan karena faktor tertentu dan dikembalikan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini praktek baik yang kemarin saya lakukan di kelas. Ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Saya bukakan sekilas saja. Waktu sudah semakin siang menipis. Ini keyakinan kelas yang saya buat, hanya saja betul Bapak Ibu. Jadi karena kelas tunanetra dan ikatannya SMA LB sehingga lebih terkesan lebih mudah. Nah, secara umum saya gambarkan saja secara lisan karena kalau tolong satu selesai akan lebih lama. Ini saya mengajak diskusi anak-anak dulu sebagai pendalaman awal tentang keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas dan kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas. Setelah anak-anak kita ajak berdiskusi, kemudian saya minta mereka untuk menuliskan nilai-nilai baik apa yang mereka selama ini mereka pahami. Jadi mereka menuliskan nilai-nilai baik yang ada pada diri mereka. Aktivitas berikutnya ini kemudian dikumpulkan. Dalam hari ini saya minta untuk menempel di kertas. Nah setelah ini dibahas bersama-sama. Ada dilarang tidur di dalam kelas, ada dilarang bermain gadget di dalam kelas. Jadi yang muncul nilai-nilai seperti itu. Hanya saja nilai-nilai keyakinan kelas ini Bapak Ibu seperti tadi di slide sebelumnya sifatnya lebih abstrak. Jadi bukan dilarang tidur di dalam kelas. Sehingga kita hindari kata-kata yang sifatnya negatif. Kita kembalikan ke kata-kata positif. Sehingga di akhir secara sederhana, kemudian dibuatlah nilai keyakinan yang lebih luas, yaitu yang pertama adalah saling menghargai. M itu menghargai, kemudian A-nya itu adalah antusias, kemudian J-nya adalah jujur, dan U-nya adalah ulet, sehingga diakronimkan menjadi maju. Sehingga anak-anak ketika kita keyakinan kelas kita apa? Maju itu akronim dari keyakinan akan nilai saling menghargai, antusias, jujur, dan ulet tadi. Nah,
ini merupakan satu kesimpulan bersama yang dibikin bersama anak-anak. Nilai-nilai keyakinan kelas yang disusun bersama anak-anak yang awalnya masih bersifat negatif kita rubah menjadi positif, yang kesemua nilai tadi pada dasarnya bersumber dari anak-anak itu sendiri. Kemudian praktek baik yang kedua adalah praktek baik kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kasusnya ada dua. Kasus yang pertama ini kasus kering terlambat ke sekolah. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus murid saya IDES yang tidur saat jam pelajaran. Jadi kasus yang kedua adalah kasus murid yang tertidur saat jam pelajaran. Nah, bagaimana cara menanganinya dengan cara segitiga restitusi tadi? Ini nanti bisa dilihat secara utuh di video ini. Yang secara sekilas nanti angka tahapannya akan muncul di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah mana yang kedua ini? Validasi tindakan yang salah. Jadi sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, sama dengan kasus konflik tadi, ada menstabilkan identitas, ada sebelum menanyakan keyakinan ini ada validasi juga. Jadi ini validasi tindakan yang salah baru kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga itu ketika menghadapi anak-anak kita yang bermasalah di dalam kelas. Video lengkapnya bisa ditonton di YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ketika waktunya senggang bisa ditonton melalui YouTube tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kondisi murid Bapak Ibu semuanya. Nah, ini berikutnya setelah ini adalah slide yang paling menarik yang Bapak Ibu tunggu-tunggu semuanya. Kita tampilkan. Nah. Ini nanti bisa ditonton di YouTube kalau yang ini secara lebih lengkapnya lebih utuhnya. Nanti slide terakhir yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah ya itu sudah selesai pemaparan dari Bapak Arif. Barangkali untuk guru semuanya dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran lagi. Bu Arsi mungkin, Pak Febri. Baik, dulu kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk hadir di sini dan saya mengaturkan permohonan maaf. Tapi makanya Ada yang tanya? tadi kata Bu Adi mau tanya apa? Pak, ini nggak usah anak ikuti makan wajib harus dari caranya. Pembiasaan yang berbeda bagaimana? Pertanyaannya
ada bagaimana merubah perilaku anak yang memakan kuaci memakan serta kuaci kulitnya. kulit-kulitnya. Kuaci itu kan kebiasaan yang tidak bagus untuk bisa. Iya. Takutnya Eh, Ya. Kalau kita kembali ke tadi Bu, kalau kita kembali ke sini, ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi, maka nanti kita bisa kemudian pahami kenapa anak melakukan hal seperti itu. Kenapa anak memakan kuaci kulit-kulitnya? Pasti dia punya jawaban. Salah satu yang sering saya temui itu misalkan jawabannya gini, karena kulit kuaci itu rasanya asin, sehingga ketika dikunyah itu dia lebih enak, lebih gurih dibandingkan ketika diambil cuma isinya saja. Nah, hanya saja perlu kita edukasi anak-anak kita bagian mana yang bisa dimakan dan bagian mana yang tidak. Jangan sampai juga misalkan makan durian sekulit-kulitnya kan, atau makan kedondong sebiji-bijinya gitu. Ini kan berbahaya. Sehingga perlu kita edukasi. Dan ini memerlukan satu proses yang tidak bisa instan, sehingga anak kita bisa merubah cara pandangnya tadi. Sehingga perlu juga dicari tahu Bapak Ibu. Misalkan muridnya Bu Tuti ya tadi ya, Bu Tuti ini perlu tanyakan ke orang tuanya kebiasaan anaknya kalau makan bagaimana. Jangan-jangan memang dia suka untuk hobi yang gurih, sehingga ketika ketemu kulit kuaci itu dianggap gurih maka dia dimakan. Jadi ini harus dipastikan dulu apa penyebabnya sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat. Sehingga bisa saja yang terjadi adalah masalah dia suka asinnya, bukan masalah dia tidak tahu mana bagian yang bisa dimakan, mana yang tidak. tapi ditolak Pak. Kan suka berarti kan? Iya, kulitnya disuka. Nah artinya gitu tadi Bu. Ketika menelan kulit itu karena dia tidak mengerti bagian yang harus dimakan, atau karena memang dia suka asin. Atau karena ngeleh. Ya, karena lapar, sehingga isinya tidak. Nah ini kan perlu dicari tahu, sehingga perlu komunikasi juga dengan orang tua. Apa bagaimana kebiasaan anak kita ketika di rumah, sehingga nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa sih sebenarnya mendasari anak kita melakukan hal itu? Ketika sudah ketemu hal yang mendasari, kita bisa mencarikan solusi. Tentunya solusi tadi dibuat bersama-sama dengan anak sehingga anak menyadari hal-hal mana yang tidak sesuai dan dia bisa memperbaiki perilakunya tanpa meninggalkan bekas rasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada saya akhiri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke